Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Nur Haswinda, SPDI MPD, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wanda Aziza dengan NPM 216910087. Di sini saya akan membacakan materi tentang manusia sebagai animal educandum. A. Pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Alasan mengapa manusia itu harus dididik atau mendidik yaitu A. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. B. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus memerlukan waktu lama. C. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup dengan manusia lainnya. Selain itu, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik agar dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia, agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Anak manusia untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya. Manusia pada saat lahir tidak langsung dapat mengembangkan kemanusiaannya karena ketidakberdayaan dan kelemahan yang ia miliki secara kodrat memerlukan uluran pihak luar untuk membantunya. Namun secara kodrat pula anak dilahirkan dengan potensi untuk berkembang menuju kemandirian. 1. Manusia lahir tidak berdaya. A. Manusia memiliki kelebihan. B. Manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. C. Manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi. 2. Dunia manusia sebagai dunia terbuka. A. Manusia belum siap menghadapi kehidupan. B. Manusia mampu menggunakan alat. Dalam hal ini, semua tersirat dengan adanya 1. Inisiatif dan daya kreasi manusia. 2. Kemampuan manusia untuk merealisasikan dirinya. 3. Kesadaran manusia akan lingkungan. 4. Keterarahan hidup manusia kepada lingkungan. 5. Kesadaran manusia akan tugasnya dalam lingkungan hidupnya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. A. Faktor hereditas. Setiap anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya. Sifat ini sukar untuk diubah. Menurut Hesse Witherington, hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat tertentu dari suatu generasi ke generasi lainnya dengan perantara sel benih. B. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi manusia sebagai animal educandum di mana lingkungan bisa memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan manusia. Karena itulah, lingkungan begitu berpengaruh terhadap perkembangan, di mana salah satu perkembangan ini mengarah kepada karakter dari setiap orang. Karakter yang sudah terbentuk dari kecil atau anak-anak akan cukup sulit untuk mengubahnya karena sudah mendarah daging sehingga diperlukan waktu dan kerja keras untuk mengubahnya. C. Faktor diri. Setiap guru harus bisa memahami faktor diri setiap anak di mana faktor diri ini merupakan faktor yang mengarah kepada kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa perasaan atau emosi, dorongan untuk berbuat atau motivasi, intelijensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Hal ini juga akan berpengaruh dalam tindakan anak sehari-hari. Faktor ini merupakan faktor yang harus bisa diperhatikan oleh seorang guru, karena faktor ini sangat mengarah kepada kejiwaan anak, dan tentunya setiap kejiwaan anak pastinya berbeda-beda. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran empirisme. Empirisme pendidik memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan tujuan pendidikan. B.
aliran napitisme. Hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir dan wataknya tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. C. Aliran naturalisme. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. D. Aliran konvergensi. Seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.